أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Masya Allah, Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini berada di Masjid Jami Darussalam Ciracas, Jakarta Timur. Assalamualaikum Umi. Oh, Masya Allah, semangat banget nih, barokah mudah-mudahan hari ini ya. Ustadz, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, baik, Masya Allah. Nanti kita akan ketemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Bendri Jaius Surahman, dan Ustazah Umi Yamsasni. Tema kita pada kesempatan kalian adalah hakikat ujian dalam hidup. Yang namanya hidup tidak lepas dari ujian. Benar nggak, Bu? Nah, kalau misalnya kita ujiannya lewat, naik tingkat insya Allah. Jadi kalau misalnya mau naik tingkat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan melewati ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Ahmad Ridwan, dengan antara ujian dan kualitas keimanan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Berbicara tentang ujian, maka sering terlintas di benak kita perumpamaan tentang orang yang akan naik level atau naik kelas. Betul ya Pak? Mungkin nggak orang yang nggak sekolah bisa naik kelas Bu? Enggak. Kalau kita katakan itu jenjang pendidikan. Mungkin nggak orang yang tidak melamar atau tergabung dalam sebuah perusahaan, dia akan naik level pangkat jabatannya. Dari karyawan biasa menjadi manajer, menjadi senior manajer, mungkin enggak? Maka syarat pertama kalau kita fahami tentang ujian ini adalah bagaimana orang-orang tersebut ada dalam satu tempat dan wilayah yang layak ikut serta dalam ujian. Nah, bab itu kalau kita lihat adalah tepat sekali dunia ini, ad-dunya darul ibtila wal fitan. Dunia ini tempatnya ujian. Jadi kalau tadi mau masuk naik kelas 5, maka dia sekolah dulu. Kalau dia naik mau jadi manajer, maka dia harus tergabung dulu dalam sebuah perusahaan itu. Nah, dunia ini tempatnya. Maka kalau bicara tentang ujian adalah siapa orang yang hidup di dunia ini tidak ada ujian. Pasti semuanya diuji. Yang perlu kita fahami di dalam Al-Quran, di dalam hadis, makna ujian kadang disebut Allah Subhanahu wa taala dengan bala atau ibtila, terkadang dengan fitnah, atau terkadang disebutkan dalam banyak dalil dengan istilah ikhtibar. Apa perbedaan di antara makna semua ini? Ibtila cenderung kepada perkara-perkara yang tidak nyaman. Sementara ikhtibar lebih kepada arah di mana dia nyaman. Dan fitnah adalah bisa masuk kepada makna keduanya. Karena makna fitnah bukan hanya menuduh orang lain berbuat sesuatu padahal dia tidak mengerjakannya. Tapi makna fitnah juga bisa berarti ujian. Karena Allah mengatakan sesungguhnya di antara istrimu dan di antara keluargamu adalah ujian bagimu, fitnah. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, kalau bicara tentang ibtila seperti yang dibacakan tadi oleh qari'ah kita, maka makna ibtila ada dua di sana. Pertama adalah bala dari sisi ijabi. Yang kedua bala dari sisi salbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Fajr, "Fa'ammal insanu idza mabtalah." Allah yang mengatakan, adapun manusia kalau mereka diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang nikmat baginya, fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dikasih naik pangkat, syukuran, betul ya? Diterima menjadi anggota dewan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, ya. Padahal harusnya doanya bukan begitu, ya. Apalagi diberikan anugerah anak, betul ya? Nah, ini semua adalah ibtila atau bala ijabi. Tapi ada bala di mana misalkan banjir, seperti saudara kita beberapa waktu lalu ya. Ibu di sini terkena dampak banjir enggak? Ada juga yang kena ya. Semoga dengan ini Allah berikan pahala kesabaran, amin. Kampung saya enggak Bu, alhamdulillah. Di mana Ustadz tinggal? Di Cijantung, di seberang. Oh, tetangga dong kalau gitu ya. Ini dia. Yang kedua ditimpa dengan adanya gempa bumi, gunung meletus, adanya angin puting beliung, adanya kematian dan wafatnya orang-orang yang kita cintai, hilangnya sesuatu dari milik kita. Maka semua ini adalah bala salbi. Nah, bagaimana sebenarnya Islam melihat
perkara yang masuk dalam ijabi dan masuk dalam perkara salbi ini adalah tetap dengan kacamata ilmu didasari oleh iman. Apa Bu? Kacamata ilmu didasari oleh iman. Orang kalau tidak dengan ilmu dan didasari iman, lihat, suami meninggal, wah berubah jadi gerandong. Wah rambutnya diacak-acak, kayak surainya singa begitu ya. Kalau bapak-bapak nggak tahu saya, kalau istri meninggal doanya innalillah apa alhamdulillah Pak? Dua-duanya benar, dua-duanya benar. Nanti ada tahapannya kita bahas. Nah maka tatkala ada orang-orang yang kita cintai meninggal misalkan, atau ada di antara barang yang Allah titipkan kepada kita luput hari itu, lihat Islam tetap memberikan arahan kepada seluruh umatnya dengan menggunakan dua hal ini. Dengan kacamata ilmu didasari iman yang benar kepada Allah Subhanahu. Islam memberikan panduan kepada umatnya dalam menyikapi musibah, ujian dengan dua perkara. Dengan kacamata ilmu dan didasari iman. Nah karenanya kalau kita lihat di sini, Masya Allah panduan yang begitu indah sekali. Kita lihat bagaimana ada orang yang diuji, dan kita tahu kalau lihatnya dengan kacamata ilmu didasari iman, insya Allah naik kelas. Tapi tidak semua orang yang ikut ujian naik dan lulus, betul gak? Makanya ada yang tereliminasi, ada yang gagal, ada yang tidak diterima, ada yang tinggal kelas, betul ya Bu? Kalau semua ujian dipastikan bahwa orang itu lulus, maka tidak ada dinamika itu. Daftar nilai tadi juga tidak beragam. Maka ibu-ibu dulu nilainya bagus kan ya? Alhamdulillah. Menyenangkan hati sendiri dan diri sendiri kan boleh aja. Walaupun butuh pembuktian. Benar apa enggak ya? Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berbicara tentang perkara yang satu ini, sadarilah bahwa makin tinggi iman kita di hadapan Allah, justru makin besar ujiannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, inna asyaddan nasi bala'an humul anbiya, summal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang-orang dengan tingkat ujian paling besar adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang levelnya di bawah kenabian, yaitu orang-orang saleh siddiqin, terus orang-orang yang levelnya di bawah lagi, di bawah lagi, di bawah lagi. Makanya kalau ibu, kayaknya aneh biasa-biasa aja, ya imannya segitu dah. Ya. Tapi kalau diuji bertubi-tubi, lihat Nabiullah Ayub alaihissalam, ujiannya apa Bu? Ketampanan hilang, bini minta cerai, kekayaan habis, kemudian apa? Sakit yang berkepanjangan, anak meninggal, betul nggak? Inna asyaddan nasi bala'an humul anbiya, para nabi itu ujiannya berat Bu. Baru kemudian orang level di bawahnya, level di bawahnya, level di bawahnya. Nah maka dari itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam memberikan panduan. Bagaimana sih sebenarnya derajat dan tingkatan orang-orang yang diuji itu? Ada yang mungkin tidak terima. Ini adalah orang-orang yang mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama seorang diuji. Fa in radiya falahu ridha, kalau dia ridha Allah ridha, wa in sakhita falahu sukhut. Tapi kalau dia tidak ridha Allah pun murka kepadanya. Naik level yang berikutnya, dia mencoba untuk apa? Menerima dan sabar. Betul ya Bu ya? Level yang selanjutnya lagi adalah level ridha. Yang paling tinggi syukur. Makanya tadi saya bilang Bapak kalau istri yang meninggal, alhamdulillah atau innalillah? Tuh Bu lihatin tuh, suaminya yang mana? Nah itulah level-level ini yang dikatakan Allah. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Kalimat istirja yang kita ucapkan. Kalau ibu diuji, ada yang kehilangan sesuatu atau ada yang diambil oleh Allah titipannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena orang yang mengucapkan kalimat ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bayangkan lagi diuji, bayangkan lagi diambil oleh Allah sebagian nikmatnya, dapat 3 perkara. Salawatum min rabbihim. Allah bersalawat untuk mereka. Ya Allah.
Bukan cuma Nabi yang dapat salawat. Orang yang diuji kalau dia mengucapkan istirja, salawat dapat dari Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dan rahmat kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, mereka terkategori orang yang dapat petun. Masya Allah. Ya, ucapin itu Bu. Kalau kena ujian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi level syukur, pertama kali yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, karena ucapan Alhamdulillah ini ternyata mengakibatkan orang tersebut akan dibangunkan satu rumah di surga sana, diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Maka tatkala Allah mengambil sebagian dari titipannya berupa anak, malaikat ditanya oleh Allah, kau ambil buah hatinya, apa yang dilakukan dan diucapkannya? Dia mengucap Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Apa kata Allah kepada malaikat ini? Ibni li abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku tadi satu rumah di surga, diberi nama Baitul Hamdi. Jadi gitu ya. Saya tanya, kalau suami meninggal, ibu ucapnya apa tadi? Hamdalah enggak? Mau rumah di surga? Kiatnya apa tadi? Kalau diuji, ucapin apa? Baru istirja, inna lillahi. Karena orang yang beriman, apapun keadaannya selalu dia mengucapkan hamdalah untuk Allah. Ditimpa kebaikan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Diberikan ujian, alhamdulillah ala kulli hal. Melihat sesuatu yang tidak nyaman di hadapannya, alhamdulillah alladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Masya Allah ya. Orang beriman selalu mengucapnya alhamdulillah. Ibu ya, enggak ada kurang ajar. Mana ada kayak gitu. Itu bukan ucapan orang yang beriman. Orang beriman, alhamdulillah. Begitu ya. Diberikan ujian, alhamdulillah. Mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Mari kita baca sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu doa diamalkan kalau dapat musibah, kalau sedang diuji. Karena 3 perkara kita akan dapat jika kita mengucapkan kalimat itu, dibayar oleh Allah kontan. Ya baik, terima kasih guru ilmunya. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Memang hal yang terberat adalah apabila kita diuji dengan orang-orang yang kita cintai. Benar nggak Pak? Pak, Bu, orang-orang yang dicintai siapa aja ini? Suami, istri, anak, harta juga tuh ya. Makanya cintanya secukupnya aja. Biar nggak disakitin sama yang namanya cinta. Masya Allah. Baik, nanti kita akan ketemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah, Ustadz Bendri Jayusur Rahman, dengan temanya Kuatkan Iman dalam Ujian Rumah Tangga. Tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Pemirsa Cahaya Hati iNews dan juga jamaah Masjid Jami Darussalam, bapak-bapak dan ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, amin. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau masuk surga, Bu? Ya, mau kapan? Sekarang mau? Hah? Katanya mau masuk surga. Besok? Enggak. Ditanya masuk surga mau. Tapi ditanya kapannya mundur.
Kalau ditanya mau masuk misalnya taman safari, mau. Kapan? Sekarang, mau. Masuk surga mau? Sekarang. Saya juga sampaikan salam cinta saya, terutama nggak pernah lupa nih buat anak-anak kita nih di barisan belakang, Masya Allah. Dari kecil duduk dengerin majelis ilmu, ini salah satu anugerah. Ya, makanya Bu, kalau ada anak masuk masjid yang benar diperlakukan mulia. Ya Pak, jangan sekali-sekali ngusir bocah di masjid. Ntar pas nanti masjid sepi, ya kalah sama mall, baru kita stres. Jangan sampai kalah sama mall, ada anak masuk mall sambut, sini, ayo. Ya, ramah-ramah. Karena dengan senyuman, anak-anak betah ada di mall. Tapi kalau dengan sesuatu yang kita lakukan nggak senyum, tuh anak-anak jadi males. Ya, makanya kita doain anak-anak kita semoga jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kita hari ini membahas tentang bagaimana ujian hidup. Sejatinya Allah berikan ujian kita dalam kehidupan untuk menguji mana yang imannya benar, mana yang imannya palsu, iman KW. Termasuk ujian yang pasti dialami oleh kita adalah ujian yang sudah berkeluarga, berumah tangga. Resiko menikah pasti ada konflik, betul? Makanya beruntung yang jomblo nggak pernah konflik sama pasangan. Ya, karena jomblo konfliknya konflik batin kan gitu. Kalau orang sudah nikah pasti ada konflik, bahkan baginda Nabi SAW juga menghadapi konflik, tapi pernikahannya alhamdulillah barokah. Maka kita pun begitu, pastinya dalam kehidupan berumah tangga ada konflik. Diuji oleh Allah misalnya tiba-tiba udah menikah, rizkinya yang tadinya mungkin lancar sebelum nikah tiba-tiba seret. Dulunya misalnya kehidupannya normal baik-baik aja, mulai itu ada kecemburuan. Ada penyakit yang nggak pernah dialami. Bahkan ada yang mungkin mengalami anak-anak yang mungkin tidak sesuai harapan. Mohon maaf. Mohon maaf, ada anak yang mungkin penyakit dari kecil bawaan lahir. Biasanya ketika kita diuji dengan hal ini, muncul godaan setan. Setan menimbulkan permusuhan, salah satunya langsung nuduh, nih gara-gara kamu. Ingat ya, kamu tuh dulu sebelum nikah sama aku mabok terus-terusan sih. Kamu dulu ingat gak? Dulu sebelum kamu menikah kamu tuh wanita gak bener. Ya, bahkan maaf, langsung mengungkit dosa-dosa di masa lalu. Apa yang harus kita lakukan? Justru kalau orang sudah menikah, dia sudah bertobat, haram kita mengungkit dosa-dosa di masa lalu. Justru ketika orang sudah sungguh-sungguh hijrah, dia diuji oleh Allah dengan kehidupan yang mungkin tidak sesuai harapan. Tujuannya apa? Tujuannya naik kelas. Maka kalau kita berumah tangga mengungkit-ungkit masa lalu, melihat ke belakang, menengok aib-aib waktu kita sebelum menikah, disebutin semua dosa-dosanya, justru hal itu membuka pintu masuk setan. Setan akan membuat kita akhirnya memiliki perasaan was-was. Alladzina yuwaswisu fi sudurin nas. Masuk was-was. Was-was itulah membuat kita akhirnya curiga. Nih kalau gue nikah terus-terusan sama dia, nih kayaknya bakalan susah selamanya nih. Nih kalau pernikahan terus dipertahankan nih dengan orang yang dulunya punya masa lalu buruk kayak gini, padahal nih orang udah bertobat. Ya, ini berarti nih biang dari kehidupan yang rusak. Ya udah dah, mendingan cerai. Ingat, di balik perceraian selalu ada setan di belakangnya. Kenapa? Karena setan memang punya PR, punya tugas besar merusak rumah tangga dengan perceraian. Makanya baginda Nabi SAW
menyebutkan dalam sebuah hadis bagaimana iblis punya makar kepada manusia. Ya, iblis mengumpulkan seluruh anak buahnya, para setan di atas singgasananya di atas air. Ya, inna iblisa yadau arsyau alal ma, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian semua pasukannya ditanya tentang kerjaannya masing-masing. Amalannya apa masing-masing? Maka satu setan berkata dengan pedenya untuk melapor kepada iblis tentang amalannya. Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza. Duhai iblis, duhai bos, duhai pimpinan, saya sudah membuat manusia berbuat zina, berbuat judi, melakukan hal-hal yang buruk. Ya, pokoknya saya bikin dia berdosa. Mendengar laporan dari setan ini, iblis tidak bangga. Bagi iblis ini biasa saja. Apa kata iblis? Ma sona'ta syai'an. Yang kamu lakukan itu kecil, sepele, lalu mainstream. Udah biasa. Maka satu setan yang lain berkata dengan laporan yang berbeda. Ya iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraatih. Duhai iblis, saya pepet terus seseorang. Saya tidak tinggalkan dia sejenak, sedikit pun, sampai dia bercerai dengan pasangannya. Maaf. Intinya apa? Bahwa hadis ini memberitahu bahwa seorang ketika dia menikah dipepet terus sama setan sampai bercerai dengan pasangannya. Sampai akhirnya iblis dengar laporan dari pasukannya tadi, setan tadi yang lapor, duduk sini, dipanggil. Samping saya, duduk sini. Ini bentuk penghormatan, Bu. Apa kata iblis? Ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Makanya prestasi terbesar setan terhadap manusia adalah menceraikan pasangan. Bermula dari mana? Dari ujian Allah, bukannya kita menguatkan hubungan dengan cara mendekatkan diri sama Allah, malah main salah-salahan. Ini gara-gara kamu nih. Padahal kalau kita mau jujur, bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya melakukan sebuah dosa yang menjadi awal dari retaknya rumah tangga mereka. Kenapa saya bilang retak? Karena setelah itu mereka terpisah 40 tahun. Awalnya mereka mesra di surga. Ya, mereka the best couple kata orang. Kompak, mesra di surga. Tetapi gara-gara melakukan satu dosa. Tahu nama dosanya, Bu? Apa dosanya? Dosanya salah makan. Larangan Allah malah dimakan. Fala taqraba hadhihi sajarah. Jangan dekati pohon itu. Malah dideketin dari makan. Maka Allah murka, Allah keluarkan mereka dari surga dan terpisah jarak dan waktu. Nabi Adam disebutkan oleh para ulama dipisahkan berada di wilayah India. Sementara yang namanya Hawa ada wilayah sekitar Jeddah, Jazirah Arab. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka diuji oleh Allah selama 40 tahun mereka mengalami ujian harus terpisah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan saat diuji sehingga mereka tidak bisa bersama? Ternyata tak satu pun kita dengar kalimat dari mereka menyalah-nyalahkan pihak lain. Nabi Adam gak bilang gini, ini gara-gara kamu Hawa, nyuruh-nyuruh saya sih makan buah. Ya, coba kalau kita gak makan buah, kamu sih istri bukannya bantu malah nyuruh-nyuruh suami. Enggak. Mereka cukup mengiktirafkan diri mereka. Maka kata kunci pertama, jika diuji dan urusan rumah tangga sesuai dengan anak yang mungkin tidak sesuai harapan, pasangan yang berpenyakitan atau hutang menumpuk atau kecemburuan yang berlebihan, mulailah dengan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam dan istrinya di dalam surat ya Al-A'raf ayat 23. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Doa ini mengiktirafkan diri kita, mengenali diri. Ya Allah, sesuai kami telah menzolimi diri kami. Maka kita mohon ampun, perkuat. Jangan-jangan memang kualitas ibadah kita lagi nurun. Maaf, sholat kita berantakan. Yang sering ribut sama pasangan. Jangan mikir gini, saya nih Ustadz udah sering datang ke psikolog. Udah sering datang ke konselor tapi tetap berantem. Padahal saya udah belajar tuh buku-bukunya ada. Kok gimana nih Ustadz? Jawabannya jangan dulu periksa hubungan komunikasi bagaimana psikologi. Bukan, periksa dulu hubungannya dengan Allah. Sholatnya cek, Pak cek. Sholat subuhnya di masjid apa di rumah? Kalau di rumah bahaya, lelaki soleh sholatnya di masjid. Laki solehah sholatnya di rumah. Makanya ada laki-laki solehah. Sholatnya di rumah. Masjid ini diisi sama laki-laki. Jadi suami ibu kalau sholat di rumah bilang, suami gue solehah ya. Di masjid Pak. Karena keutamaan sholat di masjid bagi laki-laki sampai ada ulama menghukumi wajib. Cek lagi sholatnya. Subuhnya jam berapa? Ada yang subuhnya jam 8. Itu bukan salat subuh, itu salat duha pakai kunut. Sholatnya namanya salat subuh menjelang duha. Kalau sholat udah berantakan, maka pasti masalah rumah tangga muncul. Maka saat lagi punya masalah rumah tangga, yang dievaluasi kualitas ibadah. Jangan ini kayaknya gue harus meningkatkan pendapatan nih supaya istri nggak lagi ngerewel. Ya istri ngomel mulu nih, ngomel mulu. Ya yaudah dah besok pokoknya ningkatin gaji. Maaf bukan itu. Para sahabat ketika mengalami tahun pemboikotan, diboikot selama kurang lebih setahun istrinya nggak dapat jatah nafkah sesuai dengan yang mereka inginkan. Tapi mereka bersabar. Kenapa? Karena sang suami mengingatkan akan urusan akhirat. Dikuatin ibadahnya. Kekuatan yang utama ketika menghadapi ujian tidak lain kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Kita meyakini tidak ada daya dan upaya dan juga kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin kuat, maka minta kepada yang maha kuat. Supaya jangan jadi orang yang baper. Apa-apa cerai. Ya, misalnya gara-gara masalah sepele cerai. Ya, suami ngupil sembarangan cerai. Ya. Makanya jadi jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini. Ya, kesal sama misalnya suami, akhirnya ada yang bunuh suaminya. Ya, karena dianggap suaminya nih biang dari kerusakan. Ada kan istri bunuh suami? Dia lupa bahwa justru menambah dosa baru. Dipikir hidupnya bakal bahagia, bakal sengsara. Orang kalau udah jelas berbuat dosa, maka yang harus diingat adalah bagaimana dia justru memperbaiki apa yang dulu dilakukan. Jangan nambah dosa baru. Nah ini yang menjadi perhatian. Maka cukuplah mohon kepada Allah. Karena kekuatan yang kita minta supaya kita makin kuat adalah kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diuji dengan ujian rumah tangga, jangan ungkit aib masa lalu, jangan ingat-ingat yang sekarang yang mungkin lakukan, buru-buru istighfar bareng-bareng, perbaiki sholat dan kualitas ibadah yang lainnya. Insya Allah kita bisa melewati ujian ini. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah guru bener banget itu ya. Diingat ayahanda yang dimuliakan oleh Allah. Kalau laki-laki yang sholat di rumah artinya laki-laki itu. Ya udah. Ya. Baik guru, Masya Allah mohon izin ada pertanyaan dari media sosial nih ya. Masih terkait dengan subtema kita, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari @herniafrianti ya. Bagaimana jika
pihak dari keluarga besar. Oh, dari mertua nih yang selalu mengungkit masalah-masalah lalu. Jadi mertua kadang-kadang, lu dulu kan begitu lu makanya gua angkat jadi begini. Nah, kadang-kadang suka gitu tuh, Guru. Iya. Kadang dalam rumah tangga ada yang namanya pihak ketiga yang kadang membuat panas. Dalam hal inilah suami istri perlu menguatkan komitmen sejak awal, ada kesepakatan. Kalau misalnya mamahmu, dalam ini mertua dari si istri menjelek-jelekan aku, jalankan peranmu sebagai pakaian dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Disebut pakaian suami istri karena fungsi pakaian nutup aurat. Fungsi pakaian memberi rasa nyaman. Jadi kalau ibu kita ngomongin tentang istri kita dan kita tahu itu nggak benar, kita berhak untuk mengatakan, enggak gitu juga kali mah. Sebenarnya itu salah paham. Jangan ditambah-tambahin. Emang orang begitu. Ya, dia dulu memang pengen ceraiin dia dulu. Ya. Karena belum dapat yang baru aja. Jangan. Justru kuatin. Enggak mah. Termasuk bikin kesepakatan. Kalau misalnya mertua aku yaitu ibu kamu juga jelek-jelekin aku, bela aku. Karena kita harus memang menjalankan peran ini. Yang kedua adalah bagaimana juga menjadi evaluasi. Orang tuh ngomongin kita biasanya satu, karena kita belum nampak kebaikan yang bermanfaat untuk dia. Jadi kalau misalnya mertua ngomongin berarti abis ini kita siapin tiket umroh. Ya, soalnya kalau udah sumpel sama tiket umroh diem. Cair. Jadi evaluasi. Jangan-jangan memang kita pelit, jarang ngasih. Makanya dievaluasi. Kok mama ngomongin aku terus ya? Mungkin kamu jarang ngasih nih. Ambil. Ini ada uang 15 juta kasih aja. Masya Allah. Cair deh itu ya. Cair gitu ya. Insya Baik, Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Masya Allah luar biasa ya. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nanti kita akan sebagai mana kajian. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, masih semangat? Masih ingat nggak yang dibahas sama Umi tadi? Apa coba? Nah, intinya pertama kita muhasabah, introspeksi diri. Bagaimana caranya keluarga kita agar diselamatkan oleh Allah? Karena apa? Kita semuanya adalah pemimpin. Semuanya kita adalah pemimpin. Betul apa betul? Ibu pemimpin di keluarga, bapak juga pemimpin. Bahkan bapak-bapak tugasnya lebih berat daripada ibu-ibu. Selain mencari nafkah, bapak juga harus bisa bagaimana istri dan anak-anak selamat. Benar apa benar Pak? Bagaimana anak-anak kita bisa sholat. Sabda Nabi, muru auladukum bisolati idza balagu sab'a wadribuhum alaiha idza balagu asyara. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu asyara. Dan kau boleh pukul anakmu ketika sudah 10 tahun kagak sholat. Ini makan kita kadang-kadang Masya Allah sama anak kasihan sama anak salah. Anak subuh-subuh nggak bangun, lah kasihan dia masih ngantuk. Itu bukan orang tua yang kasihan, justru orang tua yang akan membawa kecelakaan. Bagi siapa? Celaka bagi siapa? Tuh, bagi keluarga. Bapak kenapa Pak sampai bengong begitu Pak? Masya Allah. Ya Bu, makanya kita mohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Alhamdulillah. Kalau ada anak kita, maaf, yang menyimpang. Ini sekarang lagi viral tentang penyimpangan seksual. Kita prihatin membacanya, kita prihatin menontonnya. Betul apa betul? Siapa yang mau disalahkan? Maaf, anak yang mesantren kita jangan menyalahkan kiainya. Anak yang sekolah kita jangan salahkan gurunya. Anak yang ngaji kita jangan salahkan ustadz-ustazahnya. Namun kembalikan kepada pribadi kita. Sudahkah kita memberikan pemahaman tentang hal tersebut? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita dengan akhlak yang mulia?
Kadang-kadang orang tua ada yang salah mengukur kesuksesan kalau anaknya jadi direktur. Alhamdulillah anak saya mah sukses. Anak jadi pilot, alhamdulillah anak saya sukses. Anak menjadi pimpinan perusahaan dan lain-lain, ia mengucapkan alhamdulillah anak saya sukses. Tapi, apakah anak tersebut yang ibu atau bapak anggap sukses, apakah dia melaksanakan perintah Allah? Apakah dia bisa sholat? Apakah dia bisa ngaji? Karena apa? Sesungguhnya kesuksesan itu kalau anak bisa membawa orang tua bisa mendidik anak, sehingga apa? Begitu dimasukkan ke dalam surga ternyata keluarga sudah menunggu. Amin. Udah dibilangin dari tadi kalau amin tuh nggak usah disuruh. Ibu-ibu mah pada bengong baik. Masya Allah. Mbak. Masya Allah. Bayangkan Bu, kita diselamatkan oleh Allah. Bayangkan sekarang kita begitu kasihan, begitu sayang kepada anak-anak. Apakah kita tega sebagai orang tua? Anak kita lalu tidak diselamatkan oleh Allah. Sedangkan kita tidak bisa menolong mereka karena apa? Mungkin kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai orang tua sehingga kita pun tidak diselamatkan. Bagaimana kita mau saling menyelamatkan? Makanya Bu, carilah orang-orang yang senantiasa bisa saling menyelamatkan. Kalau ibu berteman, teman yang amanah, teman yang baik, teman yang bisa menyelamatkan. Ya Pak, cari teman yang bisa menyelamatkan. Karena apa? Berteman juga ada tanggung jawabnya. Berteman ada pertanggungjawabannya. Di dunia kita biasa ngaji di Darussalam bersama-sama. Begitu nanti kita diselamatkan oleh Allah, kita nyari-nyari. Ya Allah, kok saya kagak ngelihat dia? Ya Allah, teman saya waktu di dunia ngaji di Darussalam bareng-bareng. Masya Allah, saya tidak ngelihat dia. Kata Allah, oh teman kamu punya salah, punya dosa. Lalu sekarang dia ada di neraka. Ya Allah, waktu di dunia saya bersama-sama. Sekarang saya ingin di surga bersama-sama. Masya Allah, amin ya Rabbal. Tuh, ibu-ibu wajahnya juga sedih. Benar Bu, memang sedih. Ternyata dengan teman kita bisa saling menolong, menyelamatkan. Akhirnya kata Allah, udah kalau begitu cari dah teman lo, cari. Tuh, dicari. Boah. Namanya temannya Sarboah. Sarboah itu lahirannya waktu asar, hari Rebo, bapaknya Jum'ah. Digabungin jadi Sarboah. Minta namanya ke orang yang kagak ngerti. Makanya fas'alu ahla zikri, tanyakan kepada ahlinya. Lu ngapain di situ? Ayo masuk ke dalam surga bersamaku. Masya Allah Bu, kita diberikan oleh Allah Bu keleluasaan untuk apa? Mensyafaati teman kita. Amin. Bu, Masya Allah. Ibu kenapa Bu masih terpengong aja Bu? Masya Allah. Ya Bu, ya Bu. Di rumah tangga jadilah istri yang amanah. Diuji seberapa besar pun ujian dari Allah, kita tetap kembalikan semuanya kepada Allah. Makanya kalau di rumah Bu, jangan banyakan ngambek, mendingan banyakin zikir. Goreng tempe, subhanallah, 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 subhanallah. Tempenya matang, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ditinggalin ke kamar mandi sebentar, tempenya gosong. Innalillah, 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 innalillah. Tuh hebat, ya Bu. Ini mau di rumah ya Allah, jerit-jeritan melulu. Sana, sepatu taruh di sana. Tas di sana. Bukan lisan. Namun mendidik itu lebih efektif dengan perbuatan. Nggak usah nyuruh anak-anak rajin sholat. Nggak usah sibuk, repot nyuruh anak tahajud. Kalau orang tuanya ahli tahajud, insya Allah anak-anaknya tahajud. Inilah orang tua yang amanah. Masya Allah. Di rumah ibu, Masya Allah.
Ngipasin nasi, salawatan. Ya Nabi, salam alaika. Kan hebat. Nasinya dimakannya barokah. Setiap butir nasi menjadi saksi sampai yaumil kiamah. Tuh, makanya Bu, ikhlas ya Bu ya. Ya Bu ya, dengan ujian seperti apapun ikhlas. Banyak ujian, banyak cobaan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Namanya cobaan, pasti setiap orang yang lahir ke atas muka bumi ada cobaannya. Betul sekali. Jangan pernah bilang tuh Umi, cobaan dia lebih enteng daripada saya. Itu Nah. kalau orang-orang Korea mengatakan sawang sinawang. Orang Korea. Jadi saling berprasangka baik. Oh. Itu kata orang Jawa lah, dia mah kagak nyambung orangnya. Sawang-sawangan. Iya benar. Iya saling berprasangka baik. Iya benar. Kan belum tentu di rumahnya dia juga tidak bermasalah. Masya Allah. Benar ya. Tinggal Insya Allah tergantung menyikapinya ya. Iya. Baik, alhamdulillah alamin, telah banyak ilmu yang kita dapatkan. Insya Allah ilmunya barokah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Nanti kita akan ketemu lagi dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kesimpulannya adalah apapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah semuanya yang terbaik untuk kita. Bukankah Allah berfirman, ma asaba min musibah illa biiznillah, bahwa tidak datang musibah sekecil apapun kepada kita tanpa izin Allah. Maka marilah kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan penuh kesabaran dan benar-benar menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Karena semua perkaranya baik. In asabathu sarra syakar. Kalau perkara baik menimpa dirinya, mereka bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau perkara buruk menimpa dirinya, ia pun bersabar. Fakana khairan lahu, keduanya baik untuknya. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah dengan predikat iman yang bersemayam di dalam dada ini, karena kita tetap mendapatkan kebaikan apapun keadaannya. Lika-liku dalam berumah tangga pastilah Allah uji dengan serangkaian ujian, mulai dari hubungan dengan pasangan dan hubungan dengan anak. Tapi pahamilah bahwa Allah sebutkan bahwa suami dan istri dalam Al-Quran disebut sahibah. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah maknanya adalah teman. Sebagai teman dalam ujian, pegang erat-erat. Jangan meninggalkan. Maka periksalah hubungan kita dengan Allah agar kita bisa saling menguatkan dengan pasangan. Sebab yang membuat kita kokoh, saling bergandengan tangan, saling mencintai, bukanlah karena kemampuan kita berkomunikasi, tapi karena Allah mengingatkan, wa allafa baina qulubihim, dia Allah yang menyatukan hati mereka. Karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, khususnya bagi diri kita, keluarga kita, dan seluruh kaum mukminin yang hadir di kesempatan siang hari ini, mau bermunajat agar Allah berikan kekuatan dan menghadapi segala hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, kami bermunajat memohon kepadamu, mengakui kesalahan-kesalahan kami,
mengakui atas apa yang kami lakukan di masa lalu. Dosa-dosa kami sedemikian menumpuk dan banyak. Ampunilah ya Allah. Kami hanya ingin mendatangi Engkau di saat kami benar-benar sudah bersih ya Allah. Izinkan kami masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang soleh. Bertemu dengan Nabi SAW. Ya Allah ya Rahman, izinkan kami untuk bisa memiliki kekuatan menerima ujian yang Kau berikan. Izinkan kami untuk bisa bergandengan tangan dengan pasangan kami dalam menghadapi ujian dalam rumah tangga kami. Dan bantulah kami ya Allah untuk bisa mencari hikmah atas segala musibah yang kami terima. Jangan Kau biarkan kami justru lari kepada selain Engkau ya Allah. Jangan Kau biarkan kami lari kepada orang-orang yang justru menjauhkan kami dari rahmat-Mu. Izinkan kami semakin dekat kepada Engkau ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami ingin agar kami semakin taat dalam kepadamu. Agar kami semakin kuat dalam ibadah kami kepadamu. Izinkan kami ya Allah untuk merutinkan bacaan Al-Quran setiap harinya. Izinkan kami untuk rajin bangun di tengah malam. Izinkan kami untuk bersedekah setiap harinya. Agar kami menjadi hamba-hamba yang digelar hamba-hamba yang soleh. Semoga Allah ya Allah jadikanlah kami dalam akhir hidup kami husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Bendri Jayus Rahman, Ustazah Umi Yamsasni, dan Korea kita Anissa Nur Lestari. Terima kasih juga untuk semua jamaah yang hadir. Insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya Ali Zainal undur diri. Insya Allah kita akan ketemu di Cahaya Hati Indonesia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.